Shalom jemaat GKJ Karangpandan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan melalui PA Umum GKJ Karangpandan. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang spesial, karena akan kita beri judul hal yang berharga. Apakah yang berharga bagi hidup kita? Nah, sebelum kita akan lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, belajar dan merenungkan bersama-sama, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita pujikan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikian pujian ini telah menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan menginginkan supaya kita bersinar. Tetapi apakah kita menganggap itu sesuatu yang sama berharganya seperti yang Tuhan pandang? Mari kita lihat terlebih dulu bacaan kita. Kita akan membaca di dalam Roma 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Roma 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan baca untuk kita semua. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang saya bacakan
Pada kesempatan hari ini adalah perkataan Rasul Paulus. Dia mengatakan suatu perkataan yang kalau kita rasa-rasakan, kalau kita pikir-pikirkan, ini kok agak aneh ya. Orang ini sepertinya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dia berduka atas sesuatu. Dan sesuatu itu adalah bangsanya. Dia berduka atas bangsanya. Kenapa dia sedemikian berduka? Padahal kalau kita melihat pada masa-masa sekarang, orang sering individualis. Orang sering tidak memikirkan kehidupan orang lain. Orang sering tidak mengurusi, tidak mau ikut campur urusan orang lain. Bahkan kadang-kadang masa bodoh, terserah, kita hidup sendiri-sendiri. Bahkan dalam satu keluarga pun kadang-kadang juga begitu. Coba, kalau kita sedang duduk bersama dengan keluarga kita, duduk di ruang tamu misalnya, apa yang kita lakukan? Saling cerita, saling berbagi, atau pegang HP kita masing-masing? Itu menunjukkan apakah kita ingin hidup sendiri atau tidak. Meskipun ketika kita lihat HP misalnya, kita sedang chatting atau bercakap-cakap di sosial media dengan orang lain, di tempat lain. Tetapi sesungguhnya secara real, hidup yang nyata, orang mulai hidup sendiri-sendiri. Orang punya dunianya masing-masing dan menganggap mungkin yang lain tidak penting. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Kita renungkan sendiri, apakah kita demikian atau tidak? Puji Tuhan kalau kita tidak demikian. Berarti kita masih diberi kesempatan, masih ditolong Tuhan untuk bisa mengasihi dan memperhatikan orang lain. Jemaat yang terkasih, Paulus ini bersedih hati dan berduka cita terhadap kondisi bangsanya. Memang kondisi apa yang membuatnya bersedih dan bersuka cita? Kalau kita membaca ayat 4 dan seterusnya, kita tahu kenapa Paulus itu berduka cita. Karena dia tahu betul bahwa bangsa yang dipilih oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu yang menerima keselamatan. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu di masa Paskah, Pekan Suci Paskah. Kita belajar betul bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel dari tanah Mesir. Bahkan sejak sebelumnya sudah dinubuatkan nubuat tentang bangsa ini. Tuhan memilih, Tuhan membebaskan bangsa ini dari Mesir. Tuhan menjadikan bangsa ini adalah umat kepunyaannya sendiri. Dan janji Tuhan turun-temurun kepada keturunan bangsa ini, termasuk kepada Paulus dan teman-teman sebangsanya. Tetapi sayangnya pada waktu itu kebanyakan orang Yahudi, turunan orang Israel, tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Dan betapa celakanya, karena ketika mereka tidak percaya, berarti mereka tidak menerima keselamatan. Mereka pede, yakin sebagai bangsa terpilih yang diselamatkan Tuhan, tetapi kenyataannya secara rohani mereka tidak menerima keselamatan kalau tidak percaya kepada Kristus Yesus. Itulah yang membuat Paulus berduka cita. Berduka cita sangat. Aduh, bangsaku ini bangsa yang berdosa. Aduh, bangsaku ini bangsa yang melawan Allah, menentang Allah. Dia menangisi mungkin, menangisi bangsanya. Bahkan yang menarik, Paulus mengatakan bahwa dia rela kalau kehilangan keselamatannya. Aku rela untuk tidak diselamatkan demi rekan-rekan sebangsaku. Loh, kok aneh ya? Kebanyakan orang itu ingin supaya menerima keselamatan. Orang berlomba-lomba. Ada yang melakukan kebajikan,
ada yang beragama dengan tekun, ada yang meraih pendidikan setinggi mungkin. Tujuannya apa? Supaya menerima keselamatan. Tetapi kita tahu bersama bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu anugerah Allah kepada setiap orang yang percaya. Dan Paulus percaya, Paulus menerima keselamatan. Kita tahu dia bertobat dari yang dulunya Saulus mengejar-ngejar, menganiaya murid-murid Kristus. Tetapi kemudian dia menjadi petobat. Bahkan dia menjadi penjala manusia, dia bersaksi kepada banyak orang. Tetapi dia sendiri rela kehilangan keselamatannya itu supaya rekan-rekan sebangsanya itu diselamatkan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa orang-orang ini berharga. Jiwa-jiwa ini berharga. Dia anggap itu berharga. Bahkan lebih berharga dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, maukah kita seperti itu? Gue selamat kok, mosok pilih orang selamat gitu. Aneh kan? Kalau kita melihat Musa juga pernah melakukan hal itu. Di Keluaran 32 ayat yang ke-32, kalau Bapak Ibu baca. Musa itu malah minta sama Tuhan, hapuskan namaku dari kitab yang kau tulis. Artinya dia minta supaya namanya dihapus dari kitab kehidupan. Supaya apa? Supaya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu bangsa Israel memberontak kepada Allah, membuat lembu emas, melawan Allah. Padahal Tuhan sudah memilihnya, sudah memberikan 10 hukum. Suruh nunggu Musa saja nggak tahan. Musa marah. Apalagi Tuhan lebih marah lagi. Bahkan Tuhan hendak meninggalkan bangsa itu. Tuhan sudah janji bangsa itu akan dibawa ke Kanaan, tapi Tuhan tidak mau menyertai bangsa itu. Lalu Musa memohon, Tuhan, jangan engkau tidak menyertai bangsa ini. Jangan engkau meninggalkan bangsa ini. Lebih baik namaku saja dihapus dari kitab yang kau tulis. Wow, luar biasa. Dua tokoh ini ya, Paulus dan Musa. Menarik sekali. Mereka menganggap rekan sebangsanya, orang-orang sebangsanya itu begitu berharga. Bahkan lebih dari keselamatan yang mereka sudah terima. Kok bisa? Jemaat yang terkasih, apa yang sudah kita baca, jemaat yang terkasih, hal ini menunjukkan bahwa iman dari kedua orang ini bukan iman yang egois, bukan iman yang menganggap orang lain berharga, bukan iman yang yang penting aku selamat. Bukan. Tapi justru menunjukkan iman yang dewasa. Iman yang luar biasa. Karena mereka meneladani apa yang Yesus Kristus lakukan. Kita sudah belajar di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kita tahu bahwa Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Jadi manusia, merendahkan diri, mati di kayu salib. Kenapa? Menganggap manusia berharga. Wow. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menganggap orang-orang di sekitar kita itu berharga? Apakah kita menganggap bahwa bangsa kita itu berharga? Apakah kita mau berkorban? Kalau berkorban bagi keluarga itu hal biasa. Ayah berkorban bagi anak-anak dan istrinya, bekerja keras, berjuang sedemikian rupa. Itu lumrah. Kalau tidak melakukan itu ayah yang tidak bertanggung jawab. Ibu berkorban nyawa, melahirkan anaknya, merawat, membesarkan anaknya.
Itu lumrah. Kalau tidak mau melakukan itu ibu yang tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur. Kita harus hargai pengorbanan mereka. Tetapi itu dilakukan bagi keluarga, memang orang yang disayangi. Nah, bagaimana kalau mau berkorban bagi orang yang mungkin bahkan membenci? Bisakah kita melakukan itu? Berkorban bagi orang lain, bahkan mungkin berkorban bagi orang-orang yang tidak dikenal. Jemaat yang terkasih, di tengah kondisi ini, pengorbanan apa yang bisa kita lakukan? Maukah kita berkorban uang kita? Maukah kita berkorban waktu kita, tenaga kita, pikiran kita bagi orang lain? Apa yang bisa kita korbankan? Coba pikirkan. Coba renungkan, apa yang mungkin bisa kita lakukan bagi orang lain? Pengorbanan apa yang bisa kita lakukan? Apakah di tengah kondisi ini, yang penting keluargaku makanlah, yang penting keluargaku sehat, yang penting aku bisa hidup? Apakah itu saja? Pikirkan juga orang lain. Berpikir, apa yang bisa kita lakukan? Anggap orang lain itu juga berharga, supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan dari Bapa. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini. Kiranya kita ditolong untuk bisa menganggap orang lain juga sebagai pribadi yang berharga. Tuhan memberkati.